Hai, subscribe, like, and comment ya. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kesempatan ini aku di mobil karena aku lagi nungguin mamaku dari bandara, baru datang dari Jambi dan tujuannya ke Jakarta tuh untuk berobat juga. Ini aku mau membahas mengenai kelebihan kalium atau hyperkalemia. Jadi sebenarnya kalau kalium itu bisa disebut biasanya disebut juga potasium. Jadi potasium itu biasanya banyak di pisang, paling banyak sih di pisang ya. Yang paling penting yang saya cek itu adalah oh ya, gula darah, tekanan darah, asam urat, kolesterol, kayak gitu. Tapi ternyata di tubuh kita itu kan kayak banyak elektrolit ya. Jadi kalium itu adalah salah satu elektrolit. Jadi kebutuhan kalium kita itu kalau saya baca dari sumber ya, kebutuhan kalium kita itu kalau bayi 0,6 bulan 0 sampai 6 bulan itu membutuhkan 500 mg. Kemudian kalau 7 sampai 11 bulan itu membutuhkan 700 mg. Anak usia 1 sampai 3 tahun membutuhkan 3000 mg. 4 sampai 6 tahun itu membutuhkan sekitar 3800 mg. 7 sampai 9 tahun itu membutuhkan sekitar 4500 mg kalium. Perempuan usia 10 sampai 15 tahun itu 4500 mg. Perempuan 16 sampai 80 tahun ke atas itu 4700 mg. Laki-laki 10 sampai 12 tahun 4500 mg. 13 sampai 80 tahun itu membutuhkan 4700 mg. Itu kebutuhan harian kalium kita. Kemudian manfaat kalium itu apa aja sih? Jadi fungsi kalium sendiri yang pertama adalah membantu sistem saraf untuk lebih optimal. Kemudian mengurangi resiko gangguan otot. Yang ketiga adalah menurunkan resiko stroke. Yang keempat menaikkan gula darah. Jadi kalium itu bisa menaikkan gula darah. Sehingga untuk orang-orang yang menderita diabetes itu tidak disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung kalium, salah satunya pisang. Ya, sebagai cairan elektrolit. Cairan elektrolit ini yang saya pelajari adalah kalium merupakan jenis mineral yang bisa diandalkan untuk berperan sebagai elektrolit, mengurangi resiko penyakit ginjal dan penyakit jantung. Itu salah satu fungsi kalium, mendukung metabolisme tubuh, menyeimbangkan kadar air, menurunkan darah tinggi atau meningkatkan darah rendah atau anemia. Kemudian sebagai solusi stres, meningkatkan kesehatan tulang. Ini untuk fungsi dari kalium. Resikonya apa aja sih? Nah, resikonya itu yang pertama adalah otot sering kram, kemudian cepat lelah dan merasa lemah, jantung berdebar kencang, kemudian tekanan darah tinggi, sama seperti fungsinya kan sudah menurunkan tekanan darah. Sehingga kalau misalnya kita kekurangan kalsium berarti tekanan darah menjadi tinggi. Kemudian juga diare, kemudian juga diabetes. Jadi karena kan ini diabetesnya lebih ke diabetes ketoasidosis, ya lebih ke arah diabetes. Kemudian penyakit ginjal kronis, hipokalemia. Nah ini yang hipokalemia. Sebenarnya hipokalemia itu apa? Nih, hipokalemia ini adalah sebuah penyakit yang menjadi penggambaran akan rendahnya kadar kalium di dalam darah dan ada risiko masalah kesehatan kompleks yang sangat fatal jika tidak segera ditangani dengan cepat dan benar. Ya, salah satu contoh dari masalah kesehatan tersebut adalah kerusakan fungsi otot, saraf, dan bahkan jaringan sel tubuh. Sel otot jantung pada kondisi tertentu pun bisa terjadi. Ternyata resiko terbesarnya adalah kematian. Karena kan dia bikin jantung berdebar ya. Kalau misalnya jantung itu apa tidak normal, heartbeatnya tidak normal, itu kan sebenarnya juga berbahaya. Sepertinya sih ada hubungannya sih di situ. Oke guys, sebenarnya video ini harus kita bagi dua. Jadi yang pertama, tadi kan kita udah bicarakan mengenai pengertiannya, kemudian manfaatnya, kemudian efek dari kekurangan kalium. Nah, untuk next video nanti saya akan membahas mengenai efek dari kelebihan kalium seperti apa, kemudian cara mengatasi dari kelebihan kalium dan makanan-makanan apa aja yang mengandung kalium tinggi, ya. Jadi see you guys next, kalian tonton video berikutnya ya. Thank you.